Bab 1343. Cangkang energi kematian. Apa yang aku pahami? Aku hanya ingat bahwa aku bukan bawahan Tuan Besar Master Iblis. Siapa aku sebenarnya? Jiwa yang tersisa kehilangan energi hitam di sekujur tubuh, dan jiwa dewa menjadi murni saat ini, seperti giok putih yang tembus cahaya. Energi kejam sebelumnya juga sudah hilang, hanya wajahnya terlihat bingung. Lupa itu normal. Kamu baru saja mengikuti tuanmu tidak lama, tetapi kamu telah mengikuti Master Iblis terlalu lama. Beberapa hal ini telah dihapus olehnya. Ekspresi Yumo lembut, sama sekali tidak merasa jengkel. Begitu membalikkan tangannya, pedang panjang yang terbuat dari batu giok muncul di tangannya. Panjang pedang ini lebih dari 1 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna putih sempurna. Meski tidak terlihat setajam pedang yang terbuat dari emas dan besi, tetapi begitu dikeluarkan, energi ketajaman pada pedang menyebar sekeliling, menyebabkan getaran di kehampaan. Apakah kamu masih kenal dengan ini? Sepertinya aku sedikit familiar dengan benda ini. Jiwa tersisa memandang pedang giok dengan bingung, dan berkata, dia memberiku rasa kedekatan dan sangat aman, seolah-olah itu adalah rumahku, tempat aku dilahirkan. Benar, kamu sebenarnya adalah roh pedang, tetapi tidak lama setelah Tuan membesarkanmu, kamu mati bersama dengan Master Iblis ini, dan kamu kemudian ditangkap oleh jiwa tersisa Master Iblis. Kamu perlahan-lahan pikirkan hal ini. Aku harap sebelum kamu mati, setidaknya kamu tahu siapa dirimu. Yumo meletakkan pedang panjang di tanah, lalu melepaskan jiwa tersisa, lalu pergi. Jiwa tersisa menatap pedang giok dengan linglung, tenggelam dalam pikirannya. Yumo ini membiarkan kita di sini, lalu diabaikan saja begitu. Di aula, melihat Yumo yang pergi tanpa menoleh, Fernandini tercengang dan berkata, apa yang kamu harapkan dari dia? Dia hanyalah roh senjata, tidak ada emosi manusia. Tuan Muda Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia juga berkata, jika kita membangunkan Master Abadi, maka dia tidak akan menghancurkan dunia ini, jadi ini semua harus melihat Eric Kin dan nenek. Mata semua orang juga tertuju pada Eric Kin berdua, mereka berdua sudah menjadi satu-satunya harapan mereka. Tuan Muda, jangan khawatir, wanita tua akan melakukan yang terbaik. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berdiri. Tuan Muda Qin, bagaimana menurutmu? Eric Qin menggelengkan kepalanya, Master Abadi Rui di depannya memejamkan mata rapat-rapat, sepertinya tidak ada jejak nafas, sama seperti patung, seolah-olah sudah mati. Nenek, apakah menurutmu Master Abadi masih hidup? Eric Kin bertanya. Dia tidak maha kuasa, setidaknya dalam pengalaman berkaitan dengan kerohanian, wanita tua di depannya adalah gurunya. Pasti masih ada nafas, kalau tidak, dunia ini akan kehilangan inangnya dan sudah runtuh sejak lama. Tetapi meskipun dia masih hidup, pasti sangat lemah. Wanita tua itu berkata, kami begini tidak akan bisa membangunkan Master Abadi, jadi lebih baik pergi ke laut kesadarannya dan melihatnya. Eric Kin mengerti. Dia berjalan mendekat dan melengkungkan tangannya ke Master Abadi, maaf menyinggung. Setelah itu, Eric Kin menekan jarinya ke tengah alis Master Abadi, dan wanita tua itu juga berjalan, melakukan hal yang sama. Kerohanian dari dua orang itu mengalir di ujung jari mereka dan mengalir ke dalam pikiran Master Abadi. Jika kesadaran Master Abadi dalam keadaan normal, tindakan mereka ini sama dengan cari mati. Bagaimanapun juga, perbedaan antara landasan kultivasi kedua pihak terlalu besar, pikiran Master Abadi mengalir kembali sepanjang ujung jari, dan laut kesadaran Eric Kin mereka berdua sudah akan hancur. Namun ketika jiwa Eric Kin dan wanita tua menjelma, dengan hati-hati terbang ke lautan kesadaran, yang mereka lihat hanyalah sebuah tandus. Laut kesadaran agung Master Abadi masih ada di sana,
tetapi tidak ada reiki yang mengalir saang surut seperti air laut, dan tidak ada cahaya gemerlap dari berbagai harta karun di atasnya. Ini seperti rumah yang tidak dibersihkan selama bertahun-tahun, kosong dan sunyi, dan tak bernyawa. Di tengah lautan kesadaran, Master Abadi Rui duduk di dalamnya, jiwa seperti seorang master, matanya terkulai, tidak bergerak, dan tidak ada daya hidup. Raga sudah hampir roboh, lautan kesadaran juga sudah habis, dan jiwa hanya memiliki aura yang lemah. Wanita tua itu melangkah maju dan memeriksa, ekspresinya bermartabat. Keadaan ini dapat dikatakan sangat buruk, bahkan lebih lemah dari pasien pada saat kematiannya. Mungkin saja jika dibombardir dengan reiki, Master Abadi ini langsung mati. Apa ini? Erikin tiba-tiba melihat, jiwa di luar tubuh Master Abadi Rui ditutupi lapisan tebal berwarna abu-abu, seperti kulit, menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah energi kematian. Wanita tua itu menghela nafas, hal semacam ini awalnya tidak akan bisa dilihat oleh orang-orang, tetapi kultivasi Master Abadi terlalu tinggi dan dapat mengendalikan kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian beberapa manusia. Jadi energi kematian ini, orangnya tidak mati, dan benda ini melekat pada jiwa. Selanjutnya pergerakan langit terus menurunkan energi kematiannya, dan benda ini semakin bertambah, hingga akhirnya jiwa kultivator itu terbungkus sepenuhnya, lalu saat itulah benar-benar mati. Kalau begitu, apakah dia sekarang masih bisa berkomunikasi? Erikin mengerutkan kening. Ada energi kematian yang menjadi penghalang, pada dasarnya tidak mungkin. Seolah-olah kamu sedang berbicara dengan orang yang sekarat, dia mungkin mendengarnya, tetapi dia pasti tidak akan dapat menanggapimu. Wanita tua itu berkata, satu-satunya cara bagi kita adalah dengan menghilangkan energi kematian, dan kemudian kita bisa memulihkan jiwanya. Tuan Qin, aku memiliki teknik yang dapat mengalahkan energi kematian untuk sementara waktu, tetapi membutuhkan banyak kekuatan. Aku akan mencobanya lebih dulu, nanti setelah kamu mempelajarinya, bekerjasamalah denganku dan coba sekali lagi. Wanita tua itu berkata, lalu memberikan slip giok kepada Erikin. Erikin tidak ragu-ragu, mengambil slip giok dan membawanya ke laut kesadaran, dan segera mulai belajar. Wanita tua itu sudah mulai mengumpulkan kerohanian dan menitikkan di atas alis Master Abadi ini. Di dalam aula, sangat sunyi, Fernandini dan yang lainnya tidak berani mengganggu mereka berdua, dan semua menunggu dan menonton dengan tenang. Seiring waktu berlalu perlahan, langit perlahan meredup. Di ruang Master Abadi, ada 5 bintang di langit, dan yang kedua secara bertahap meredup, diikuti oleh yang ketiga. Hati setiap orang secara bertahap menjadi tegang seiring dengan bintang-bintang. Yumo mengatakan, saat 5 bintang kehilangan cahayanya, itu berarti Master Iblis Gentayangan memiliki kemampuan untuk masuk ke dunia ini. Artinya, dia akan meledakkan dunia ini, tapi kemudian semua orang akan berakhir. Di saat Erikin dan wanita tua itu mencoba membangunkan Master Abadi. Di sisi lain, di luar altar, saat Master Iblis Gentayangan terus menyerap 5 elemen sumber energi, kabut hitam dari tubuhnya menyembur keluar lagi, dan menjadi lebih padat. Formasi keluarga Chai dipenuhi kabut hitam dan menjadi tidak terlihat lagi. Pada bagian pojok formasi terdapat cahaya yang bersinar dan merupakan satu-satunya tempat yang terang dalam kabut hitam. Tempat ini adalah tempat terbentuknya Dimensong. Selain Erikin dan yang lainnya yang melarikan diri dari formasi 8 roh kunci langit, para kultivator lainnya yang masih hidup berkumpul dalam formasi ini, dan ada lebih dari 200 orang. Tuan Muda Song, mengapa aku merasa kalau kekuatan isap formasi ini meningkat lagi? Beberapa kultivator merasa enggan, namun tidak dapat menemukan jalan untuk melarikan diri, melewatkan kesempatan dari Erikin. Pada akhirnya mereka harus menyerahkan jiwa hidup dan dimotori oleh Dimensong. Akan tetapi,
Setelah beberapa jam menahan penderitaan, para kultivator ini dengan susah payah menemukan bahwa kekuatan isap dalam formasi ini telah meningkat pesat, dan Reiki yang sudah dihisap sebelumnya masih bisa dipaksakan untuk pulih kembali dengan menelan pil mujarab. Sekarang, bahkan minum pil mujarab juga tidak bisa menutupinya. Diam, tuan muda itu sedang mengatur sarana teleportasi. Untuk membantumu menunggu pelarian, berapa banyak usaha yang telah dia lakukan. Kalian para serangga ngengat, hanya mengeluarkan sedikit Reiki saja, sudah mengeluh, benar-benar tidak berguna dan banyak omong kosong. Jika tidak senang, keluar saja kapanpun sesuka hati. Pria berjanggut pendek itu tersenyum dingin dan berteriak pada orang yang berbicara. Bersambung.